Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayati Nur Rahma, guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 6 Palu, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari LPTK Universitas Tadulako Palu. Dalam PPL Aksi 3 kali ini, saya akan menampilkan layanan konseling individu dengan teknik behavioral contract. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Baik, betul dengan Rahma? Iya, Ibu. Rahma dari kelas berapa, Rahma? Kelas 7I. 7, oke. Sebelumnya Ibu memperkenalkan diri dulu. Jadi nama Ibu Hayati Nur Rahma atau dipanggil Ibu Alma, Ibu guru BK di SMP 6. Tadi Rahma sudah tahu belum kenapa dipanggil ke sini sama Ibu? Karena sering bolos. Sering bolos. Makanya Ibu panggil ke sini ya. Oke, kabarnya bagaimana hari ini, Rahma? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke? Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Tadi sebelum kesini belajar apa? Belajar Rahma? IPA membuat kompos. Buat kompos. Buat kompos sendiri atau kelompok? Kelompok. Jadi udah bisa buat kompos sekarang. Kalau bisa kan nanti bisa bantu Ibu bikin kompos kan di rumah. Jadi kita di sini rileks ya, santai ya, nggak usah terlalu tegang. Jadi hari ini kita akan melaksanakan namanya konseling individu. Udah pernah ikut konseling individu belum? Belum. Jadi Ibu terangkan sedikit ya. Konseling individu itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seorang konselor, yaitu Ibu sendiri di sini, yang diberikan pada klien atau konselor, yaitu di sini adalah saudari Rahma. Nah, tujuannya adalah supaya Rahma bisa menceritakan masalahnya Rahma nanti apa, dan Ibu bisa membantu Rahma untuk menemukan jalan keluar dari masalahnya Rahma. Gitu ya. Dalam hal ini masalahnya apa tadi? Bolos gitu ya. Oke, jadi Rahma, dalam kegiatan konseling ini ada asas-asas yang berlaku. Yang pertama, asas keterbukaan. Jadi Ibu harapkan dalam kegiatan ini Rahma bisa terbuka sama Ibu, ceritakan semua masalah yang Rahma hadapi, Rahma alami, supaya Ibu bisa membantu Rahma menyelesaikan masalah Rahma. Ya, Ibu harap Rahma bisa terbuka menceritakan masalahnya Rahma. Jadi nggak usah takut-takut, oke? Nah, yang selanjutnya ada namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Rahma ceritakan sama Ibu di sini itu adalah rahasia. Tidak akan ada orang yang tahu, cuma Rahma sama Ibu dan tentunya adalah Tuhan. Oke. Jadi Rahma bisa lebih istilahnya los, tidak usah ditahan-tahan, cerita saja kalau memang ada masalah, kalau memang ada yang mengganjal, ceritakan sama Ibu supaya masalahnya ini kita bisa temukan jalan keluarnya bersama-sama. Oke, bisa ya? Oke. Udah siap belum kira-kira untuk konseling individu? Insya Allah. Insya Allah udah siap ya. Oke, jadi kegiatan ini akan kita laksanakan selama 40 menit. Nah, selama 40 menit ke depan kita akan melaksanakan kegiatan ini. Kita akan bercerita, bersantai saja, tidak usah terlalu tegang. Ya, udah santai belum? Jangan terlalu tegang, santai saja. Ibu mau tanya. Tadi Rahma alasannya dipanggil ke sini karena kenapa? Kira-kira? Suka bolos. Suka bolosnya. Ibu dengar dari wali kelas, dari guru mapel, kalau Rahma ini adalah anak tinggal ya. Anak tinggal. Iya. Berarti sempat nggak naik kelas? Iya. Kapan nggak naik kelasnya? Tahun ini naik kelas 8 tapi tidak naik. Oh, nggak naik. Gimana perasaannya nggak naik kelas? Gimana? Sedih. Sekarang Rahma sudah punya teman belum di kelas? Ada 1-2 orang. 2 orang. Kenapa nggak berbaur sama teman-teman yang lain? Malu Ibu tinggal Malu. kelas. Oh, teman-temannya tahu kalau Rahma tinggal kelas. Tahu. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira apa sih alasannya Rahma selama ini kenapa nggak sekolah sampai nggak naik kelas? Biasa tidak ada yang antar ke sekolah Ibu, baru biasa juga sakit tidak masuk. Nggak ada yang antar ke sekolah. Iya. Emang kalau sekolah siapa yang antar biasanya? Harus nih. Om. Om. Rahma tinggal sama siapa di rumah?
sama ibu, sama 2 adik, sama om. Sama om. Jadi yang antar biasanya adalah om. Terus kalau nggak sekolah omnya kemana? Kenapa nggak bisa nganter? Udah pergi kerja pagi-pagi. Pergi kerja. Oh, kenapa Rahma bisa tertinggal? Lambat bangun. Lambat bangun. Oh, jadi karena lambat bangun ditinggal sama om. Iya. Omnya kerja apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Biasa omnya berangkat jam berapa? Jam-jam 7. Berarti Rahma harus siap sebelum jam 7 begitu ya Iya. kalau ikut sama om. Terus kenapa kira-kira Rahma sampai bisa ditinggal sama om? Biasa lambat bangun karena begadang. Begadang. Iya. Begadang ngapain aja emangnya? Main Kerjaan HP. tugas. Oh, main HP, nggak ngerjain tugas. Tidak. Oke, yang kerjaan tugas. Oke. Jadi Rahma, alasannya Rahma selama ini sering nggak sekolah karena sering ditinggal sama om, Iya. nggak berangkat sekolah. Ditinggal sama om karena lambat Bangun. bangun. Mama kenapa nggak bisa ngantar Rahma ke sekolah? Nggak bisa ngantar Mama ke sekolah? Iya, nggak bisa, tidak. Urus 2 adik. Urus di 2 rumah. adik ya? Oh, Iya. masih kecil-kecil adiknya. Iya. Kalau misalnya Rahma bangun terlambat, om sudah pergi, berarti nggak apa-apa sama Mama kalau nggak sekolah. Biasa dimarah, tapi bagaimana lagi sudah. Begitu ya. Tapi pernah nggak Mama suruh naik ojek atau naik Maxim begitu? Dulu kalau lambat naik Maxim, tapi sekarang sudah tidak karena uang juga. Oh, karena uang. Papa kemana Papa? Ada kerja di kampung. Oh, kerja di kampung. Sudah lama kerjanya di kampung? Lumayan lama. Lumayan lama ya. Pernah nggak masuk sekolah karena alasannya sakit? Pernah. Pernah. Izin nggak ke sekolah? Tidak. Nggak izin ya. Kenapa nggak izin? Lupa ibu. Lupa. Jadi begini Rahma, itu kemungkinan karena Rahma sudah sering bolos karena nggak. Itu kemungkinan karena Rahma udah sering bolos tidak masuk sekolah. Akhirnya pas sakit ya udahlah nggak usah izin. Biasanya juga saya nggak izin gitu ya. Jadi gini Rahma ya, di sekolah SMP 6 ini ada aturan yang berlaku. Ada aturan yang berlaku sebagai siswa di sekolah, maka kamu harus sekolah. Apabila tidak bisa sekolah, maka harus izin. Kalau misalnya sakit, apalagi melebihi dari 3 hari, maka harus menyertakan surat sakit. Itu adalah kewajiban kamu sebagai seorang siswa. Selain belajar ya, kalau kamu nggak bisa sekolah, berarti kamu harus izin, gitu ya. Nah, seandainya kamu tidak bisa menetapi aturan ini, berarti kamu tidak bisa menjadi warga atau siswa di SMP 6. Masih mau nggak sekolah di sini? Masih mau. Gitu. Jadi kalau masih mau di sini berarti harus dirubah perilakunya. Gitu ya. Nah, kira-kira Rahma sadar nggak apa saja yang salah dalam perilaku Rahma ini? Apa yang salah? Suka bolos. Kok bolos? Apa yang membuat kamu sampai bolos? Itu salah nggak? Salah. Apa saja yang bikin kamu bolos contohnya? Lambat tidur, akhirnya begadang. Terus paginya akhirnya lambat bangun. Rahma sadar tidak kalau semua perilaku yang Rahma lakukan ini adalah salah? Sadar. Sekarang Rahma pengen nggak merubah perilaku itu? Pengen ibu. Oke, ibu tanya, masih pengen ya sekolah SMP 6? Masih. Pengen nggak naik kelas tahun ini? Pengen. Nah, berarti kalau mau naik kelas berarti harus dirubah perilakunya. Mau dirubah tidak? Mau. Nah, ibu di sini nanti akan bantu Rahma untuk mengubah perilakunya Rahma supaya Rahma bisa naik kelas tahun ajaran ini, ya. Supaya nanti sama-sama naik sama teman-temannya di kelas 8. Gitu ya? Iya. Ibu yakin yang penting Rahma mau punya keinginan, pasti Rahma bisa merubah perilaku Rahma yang bolos jadi tidak bolos. Ya. Iya. Rahma pasti bisa naik kelas sama teman-teman yang lain. Seandainya perilaku Rahma ini tidak dirubah, maka nanti akan ada hal-hal buruk lain yang akan terjadi. Kan kemarin hal buruknya sudah terjadi. Kalau Rahma tetap seperti ini perilakunya, tidak mau sekolah, tidak ada usaha untuk sekolah, maka akibatnya nanti apa yang akan terjadi kira-kira? Tidak naik kelas lagi. Udah nggak naik kelas, akhirnya malu. Apalagi kalau sudah kepala sekolah bicara, anak ini sudah 2 kali nggak naik kelas, maka bisa saja Rahma dipindahkan dari SMP 6. Kan nggak mau tadi kan pindah dari sini kan. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang terjadi apabila Rahma tidak mau merubah perilakunya Rahma. Gitu ya. Jadi kira-kira supaya hal-hal buruk tadi tidak terjadi, apa yang akan Rahma lakukan? Sekolah. Rajin datang ke sekolah. Berarti Rahma mau merubah perilaku bolosnya tadi. Iya. Okay.
Ibu tanya, kira-kira Rahma tahu nggak bagaimana cara Rahma nanti merubah perilaku bolosnya? Cepat bangun, Cepat bangun. Dari malamnya diawali bagaimana awalnya malamnya? tidur lebih awal, Tidur lebih awal, kemudian tidak begadang, tidak begadang. Setelah itu bangun bangun lebih pagi. cepat. Nah, kalau Rahma tahu Rahma itu susah bangun pagi, makanya malam harus tidur cepat dan mungkin bilang sama Om, sama Mama, "Mak, Om, bangunkan saya jam sekian, soal subuh bangunkan saya supaya saya bisa bangun dan bisa ke sekolah." Minta sama Mama, sama Om juga. Punya HP nggak Rahma? Punya. Nah, di HP di setel alarm bangun pagi. Kalau perlu alarmnya itu di setel berkali-kali sampai supaya Rahma bisa bangun. Karena Rahma begadang, akibatnya akhirnya lambat bangun. Karena lambat bangun, akhirnya tidak ada yang antar. Karena nggak ada yang antar, otomatis tidak sekolah. Karena nggak sekolah, konsekuensinya Rahma akhirnya tidak mendapatkan nilai dan akhirnya malah tidak bisa ikut ujian, nggak bisa naik kelas. Nah, jadi sudah tahu kan yang salah di mana. Jadi setelah ini kita akan membuat kontrak perilaku. Tadi Rahma udah mau berubah perilakunya ya, janji bisa berubah. Insya Allah. Ya. Tahu nggak kontrak perilaku itu apa? Tidak. Tadi Rahma kan mau merubah perilakunya Rahma, yaitu perilaku apa? Bolos jadi rajin sekolah. Nah, jadi yang kita rubah adalah bolosnya. Maka nanti ibu akan kasih kertas yang berisi kontrak. Rahma bisa isi di situ perilaku apa yang ingin Rahma ubah. Cara merubahnya seperti apa? Ada reward, ada hadiah dan hukuman yang akan Rahma dapatkan apabila kontrak dilanggar. Kontrak itu akan berlaku selama 2 minggu. Terus reward yang akan Rahma dapatkan apabila kontrak berjalan selama 2 minggu dan berhasil dipenuhi, Rahma nanti bisa ibu bantu untuk naik supaya bisa ikut ujian. Seandainya kontrak itu Rahma langgar, maka konsekuensinya atau hukumannya adalah Rahma tidak bisa ikut ujian atau dipindahkan dari SMP 6. Rahma siap? Rahma bisa mulai dari nama kelas, Rahma tanda tangan di sini, nanti ibu tanda tangan di sini. Oke, ibu tanda tangan sekarang ya. Nama saya Rahma Fadila, kelas 7I. Nah, jadi harapannya ibu semoga kontrak ini bisa berlaku dengan baik supaya Rahma tidak sampai pindah sekolah. Ibu ingin Rahma menyimpulkan apa saja yang sudah kita dapatkan hari ini. Apa saja yang Rahma dapatkan hari ini setelah mengikuti konseling individu? Ya, dapat cara supaya tidak bolos lagi, dapat pencerahan. Dapat pencerahan supaya nggak bolos lagi. Jadi ibu seperti nasihat tidak pencerahan. Jadi Rahma bagaimana dapat jalan keluar dari masalah ini. Dapat jalan keluar dari masalah bolos ya. Ini kita sudah sampai di akhir. Tegang nggak Rahma? Terlalu takut, rasa terlalu tegang. Oke, jadi Rahma, kegiatan ini kita mau akhiri sudah sampai sini. Kemudian nanti Rahma kita akan bertemu 2 minggu lagi. 2 minggu lagi berarti setelah kontrak ini habis kita akan bertemu lagi untuk membahas kontrak selanjutnya. Tapi seandainya dalam 2 minggu itu Rahma menemukan kendala seperti yang ibu bilang tadi atau punya sesuatu yang mau bicarakan sama ibu, silakan jangan sungkan, silakan datang ke ibu, tidak perlu khawatir gitu ya. Setelah kegiatan ini berakhir, ibu ingin Rahma mengisi LKPD. Apa itu LKPD? LKPD itu lembar tugas, yang mana lembar tugas itu Rahma isi sesuai dengan pemahaman Rahma dan apa yang Rahma dapatkan hari ini. Bisa begitu? Oke, silakan. Sudah selesai? Oke, makasih ya. Oke Rahma, setelah mengikuti kegiatan ini, bagaimana perasaannya Rahma? Senang ibu bisa dapat cara supaya tidak bolos lagi. Dapat cara. Jadi tahu kalau itu salah ya. Oke, jadi Rahma merasa senang karena sudah mengikuti kegiatan ini ya, kegiatan konseling individu. Oke, baiklah, kegiatan kita sudah selesai hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih banyak Rahma sudah mau
mengikuti konseling individu sama ibu, sudah mau terbuka sama ibu senang sekali. Selanjutnya kalau ada apa-apa, Rahma bisa datang ke ibu untuk cerita ke ibu ya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.